sudah puluhan tahun hidup dari hasil mencari madu hutan. Ia bukan hanya sekedar pencari madu biasa, tetapi sudah seperti seorang pemburu ulung yang tahu betul bagaimana memahami gerak-gerik lebah liar. Bagi masyarakat desanya, Pak Prapto adalah simbol kegigihan dan kerja keras. 5 anaknya bergantung pada penghasilannya, dan meskipun usianya sudah memasuki paruh baya, ia tetap kuat menyusuri hutan-hutan belantara Lampung demi membawa pulang madu terbaik untuk dijual ke pasar. Hari itu, kabar tentang madu langka sampai ke telinganya. Seorang pedagang dari desa lain bercerita bahwa ada lebah hutan yang menghasilkan madu dengan kualitas istimewa. Madu itu katanya hanya bisa ditemukan di bagian terdalam hutan yang jarang dijamah manusia. Konon, rasanya jauh lebih manis dan khasiatnya lebih kuat dibanding madu biasa. Pak Prapto tertarik. Ia tahu, jika berhasil menemukan sumber madu itu, ia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi daripada biasanya. Dengan tekad bulat, ia bersiap-siap untuk perjalanan yang lebih jauh dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, ia berpamitan kepada keluarganya. Anak-anaknya sudah terbiasa melihat ayah mereka masuk ke hutan. Tapi kali ini, ada rasa khawatir yang aneh. Istrinya, Bu Sari, menggenggam tangannya lebih erat sebelum melepasnya pergi. "Hati-hati, Pak, jangan terlalu jauh," pesan Bu Sari dengan nada cemas. Pak Prapto hanya tersenyum, lalu melangkah ke dalam hutan, membawa peralatan mencari madunya. Pisau kecil, tali tambang, karung goni, dan botol air yang selalu menemani. Tak lupa, gembes untuk wadah madunya. Langkahnya mantap melewati jalan setapak yang sudah ia hafal di luar kepala. Semakin masuk ke dalam hutan, ia mulai mencari tanda-tanda keberadaan lebah. Ia melihat beberapa sarang lebah biasa di batang pohon, tetapi bukan itu yang ia cari. Ia ingin menemukan lebah istimewa yang diceritakan oleh pedagang itu. Siang semakin terik, namun Pak Prapto tidak menyerah. Ia mengikuti sekumpulan lebah yang tampak lebih besar dari biasanya, bergerak perlahan menuju bagian hutan yang lebih gelap dan rimbun. Semakin jauh ia berjalan, suasana hutan mulai berubah. Pepohonan semakin tinggi, udara terasa lebih lembab, dan suara burung yang biasa mengiringi langkahnya perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah suara desir angin dan desiran daun-daun yang bergesekan. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang aneh, seperti bisikan halus yang berbaur dengan hembusan angin. Pak Prapto berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu tidak berasal dari lebah, bukan pula suara binatang lain. Hanya angin, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun entah mengapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Pak Prapto menyadari bahwa ia sudah berjalan sangat jauh. Ia melihat ke sekeliling dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan setapak yang tadi ia lalui kini tampak asing. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan kompas. Jarumnya berputar tidak menentu. Pak Prapto menghela nafas. Ia pernah tersesat sebelumnya, tetapi tidak pernah sampai sejauh ini. Biasanya ia masih bisa menemukan tanda-tanda alam untuk kembali. Pohon yang familiar, suara sungai, atau jejak kakinya sendiri. Namun kali ini, semua tampak berbeda. Ia mencoba mengikuti instingnya, berjalan kembali ke arah yang menurutnya benar. Tetapi semakin ia melangkah, semakin dalam ia tersesat. Saat langit semakin gelap, ia melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya redup berpendar di antara pepohonan, seperti nyala pelita yang berkedip-kedip di tengah kegelapan. Pak Prapto berhenti. Cahaya itu terasa tidak wajar. Tidak mungkin ada rumah di sini, pikirnya. Namun, rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Mungkin cahaya itu bisa membawanya ke tempat aman. Mungkin ada seseorang di sana yang bisa membantunya keluar dari hutan ini. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, mengikuti cahaya yang tampak seolah-olah mengundangnya masuk lebih dalam. Di balik bayang-bayang pepohonan, sesuatu yang tidak biasa sedang menunggu. Pak Prapto terus melangkah mengikuti cahaya temaram yang menggantung di antara kabut tipis. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah kakinya melayang di atas tanah yang lembut. Semakin jauh ia berjalan, semakin asing pula tempat yang ia masuki. Langit di atasnya bukan lagi langit malam yang kelam, melainkan berpendar keemasan.
seperti senja yang tak pernah berakhir. Pepohonan di sekelilingnya menjulang tinggi dengan daun-daun berkilauan, berwarna hijau bercampur perak. Aroma bunga-bunga yang asing memenuhi udara, begitu harum hingga hampir membuatnya mabuk. Pak Prapto berhenti sejenak, mengatur nafasnya yang entah mengapa terasa begitu tenang. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya keheningan yang nyaman, seperti dunia ini berada di luar waktu. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok-sosok berwajah rupawan. Mereka mengenakan pakaian putih panjang yang berkilauan, rambut mereka tergerai, dan kulit mereka sehalus porselen. Mata mereka lembut, penuh ketenangan, dan di atas bibirnya tidak ada lipatan. Salah satu dari mereka melangkah maju, seorang wanita dengan senyum yang begitu menenangkan. "Selamat datang Pak Prapto," katanya halus, suaranya seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. Pak Prapto terkejut. Kalian siapa?" tanyanya hati-hati. Mereka saling bertukar pandang. Sebelum salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan sorot mata teduh menjawab, "Kami penghuni tempat ini. Kami menyambutmu dengan penuh sukacita." Mereka membawanya ke sebuah balai yang terbuat dari kayu putih berkilau. Di sana, berbagai hidangan tersaji di meja panjang. Buah-buahan yang berwarna mencolok, kue-kue berbentuk unik, dan kendi berisi cairan berwarna emas. "Silahkan, nikmatilah," ujar salah satu dari mereka. Pak Prapto ragu sejenak, namun aroma makanan itu begitu menggoda. Ia mengambil sepotong buah yang tampak seperti apel, tapi lebih besar dan bercahaya. Begitu ia menggigitnya, rasa manis yang lembut memenuhi mulutnya. Jauh lebih lezat daripada buah manapun yang pernah ia cicipi di dunia. Ia mulai merasa tenang, bahkan nyaman, seolah tubuhnya melayang dalam kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berlalu begitu saja. Entah bagaimana, Pak Prapto tidak merasa lapar, tidak merasa haus, bahkan tidak merasa lelah. Setiap saat yang ia lewati seperti mimpi indah yang tak berkesudahan. Ia berbicara dengan para penghuni tempat itu, mendengar kisah-kisah mereka, dan tertawa bersama mereka. Namun satu hal yang mengusiknya, ketika ia bertanya, "Sebenarnya di mana tempat ini? Ini tempat apa?" Para penghuni hanya tersenyum. "Tempat yang damai," kata salah seorang dari mereka. "Tempat yang lebih baik dari duniamu," tambah yang lain. Jawaban yang tidak pernah jelas. Kegelisahan mulai merayapi pikirannya. Sesuatu terasa aneh. Ia tidak ingat berapa lama ia di sini. Semuanya terasa seperti lingkaran waktu yang tidak pernah berubah. Sampai suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke jalur yang ia lalui sebelumnya. Pak Prapto berjalan menjauhi balai, melewati pepohonan tinggi yang terasa lebih rapat dibanding sebelumnya. Namun, ketika ia merasa hampir menemukan jalan keluar, ia tiba-tiba kembali ke tempat semula. Balai itu masih di sana. Para penghuni masih tersenyum padanya, seolah ia tidak pernah pergi. Ia mencoba lagi, mengambil arah berbeda, namun hasilnya tetap sama. Ia selalu kembali ke titik awal. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mulai menyadari sesuatu. Ia terjebak. Pak Prapto menelan ludah. Ini bukan dunia manusia, bukan dunia biasa. Ia bukan berada di surga yang penuh ketenangan. Ini adalah tempat yang tidak ingin melepaskannya. Dan yang lebih mengerikan, mereka yang tersenyum padanya bukan manusia, berubah menjadi sosok yang sebenarnya. Sementara itu, di dunia manusia, suasana rumah Pak Prapto semakin dipenuhi kecemasan. Sudah 5 hari sejak ayah mereka pergi ke hutan, dan tak ada tanda-tanda kepulangannya. Biasanya meskipun perjalanan mencari madu memakan waktu lebih lama, Pak Prapto sebelum berangkat akan bilang. Anak sulungnya Roni mencoba menenangkan adik-adiknya, tetapi kegelisahan jelas tergambar di wajahnya. "Kita harus mencari Bapak," kata Roni tegas menatap saudara-saudaranya yang duduk di lantai rumah dengan wajah lesu. "Tapi kita tidak tahu kemana harus mencari," jawab Yanti, anak kedua. "Kalau tersesat bagaimana?" "Kita bisa minta bantuan warga. Mungkin ada yang melihat Bapak terakhir kali," usul Tio, anak ketiga yang sudah mulai putus asa. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengumpulkan warga desa dan meminta pertolongan. Beberapa pria dewasa yang biasa membantu pencari madu bersedia masuk ke hutan untuk mencari jejak Pak Prapto. Namun, saat mereka masuk ke bagian hutan yang lebih dalam, sesuatu yang aneh terjadi.
Jejak yang seharusnya ada, bekas pijakan kaki, dahan yang patah, atau tanda-tanda lainnya, tidak mereka temukan sama sekali. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan-akan menelan keberadaan Pak Prapto begitu saja. Kita harus cari cara lain, kata seorang pria tua, Pak Rengga, yang ikut dalam pencarian. Ini bukan sekedar tersesat biasa. Aku pernah dengar cerita seperti ini sebelumnya. Mata semua orang tertuju pada Pak Rengga. Apa maksudmu, Pak? Tanya Roni. Pak Rengga menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Ada tempat di hutan yang bukan milik kita, Nak. Beberapa orang menyebutnya alang bunian. Jika seseorang tersesat ke sana, ia tidak akan bisa kembali kecuali ada yang menjemputnya. Mendengar itu bulu kuduk mereka meremang. Jika benar Pak Prapto tersesat ke alam lain, bagaimana cara mereka membawanya pulang? Sementara itu, di tempat yang berbeda, atau lebih tepatnya di dunia yang berbeda, Pak Prapto masih berada di tengah perkampungan bunian yang misterius. Semuanya terasa begitu damai, begitu indah. Rumah-rumah berjajar rapi, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang tak pernah layu. Langit selalu terlihat lembut, tidak pernah terlalu terik atau terlalu gelap. Suara angin berdesir lembut, seakan membisikkan nyanyian menenangkan di telinganya. Anehnya, Pak Prapto setelah keluar dari sekumpulan makhluk yang pertama dia jumpai, anehnya Pak Prapto merasa semakin nyaman berada di sana saat keluar dari tempat tersebut dan menemukan komunitas yang lain. Ia bahkan mulai lupa mengapa ia bisa sampai di tempat itu. Setiap kali ia mencoba mengingat wajah anak-anaknya yang muncul hanyalah bayangan samar. Nama mereka terasa seperti bisikan yang tak bisa ia tangkap sepenuhnya. Bahkan wajah istrinya yang selalu setia menunggunya di rumah, kini hanya tinggal sekelebat bayangan yang semakin hari semakin kabur. Apa aku memang berasal dari tempat lain? Pikir Pak Prapto dalam hati. Orang-orang di desa itu memperlakukannya dengan baik. Ia diberi tempat tinggal, diberi pakaian yang lebih bersih dan nyaman. Tidak ada pekerjaan berat, tidak ada rasa lelah, tidak ada kelaparan. Seolah-olah hidup di tempat itu adalah surga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di tengah kedamaian itu, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya. Seorang wanita bernama Nyi Laras. Berbeda dengan penduduk lain yang selalu tersenyum dan tampak ramah, Nyi Laras justru sering menatapnya dengan sorot mata penuh keprihatinan. Setiap kali Pak Prapto berjalan melewatinya, wanita itu tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu mengurungkan niatnya. Suatu malam saat Pak Prapto sedang duduk di beranda rumah tempat ia tinggal, Nyi Laras akhirnya menghampirinya. Bapak tidak seharusnya ada di sini, Pak, katanya dengan suara pelan. Pak Prapto menoleh sedikit bingung. Maksudnya? Nyi Laras duduk di sampingnya, matanya tajam menatapnya. Tempat ini bukan untuk manusia sepertimu. Kau tersesat, dan jika kau tidak segera pergi, kau akan kehilangan segalanya. Pak Prapto terdiam. Kehilangan apa? Aku tidak merasa kehilangan apapun. Nyi Laras menghela nafas panjang. Benarkah? Katanya. Apa kau masih ingat wajah anak-anakmu, istrimu, keluargamu? Pak Prapto mencoba mengingat, tapi yang muncul hanya bayangan buram. Ia mengerutkan kening. Sekali lagi Pak Prapto mencoba mengingat, tapi semakin keras ia berusaha, semakin sulit baginya untuk mengingat wajah istrinya. Kenapa aku? Itulah yang terjadi jika kau terlalu lama di sini, potong Nyi Laras. Mereka yang tinggal di sini akan melupakan dunianya. Dan saat kau lupa sepenuhnya, kau tidak akan pernah bisa kembali. Darah Pak Prapto berdesir. Perasaan nyaman yang sejak tadi ia rasakan mendadak berubah menjadi kecemasan. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu Nyi Laras tidak berbohong. Masih ada waktu, bisik Nyi Laras. Tapi aku harus mengingatkan satu hal. Pak Prapto menatapnya dengan penuh tanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyentuh atau memakan makanan dari tempat ini. Jika kau melakukannya, kau akan terikat selamanya. Pak Prapto tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah memakan apel di komunitas sebelumnya. Ia ingin mempercayai Nyi Laras, tetapi keraguan masih menyelimuti pikirannya. Keesokan harinya, para penduduk desa Bunian mengadakan sebuah perjamuan besar. Pak Prapto diundang untuk menghadirinya. Makanan tersaji di atas meja panjang. Buah-buahan yang terlihat lebih segar daripada yang pernah ia lihat, daging yang harum, dan minuman yang berkilauan seperti emas cair. Perutnya bergemuruh, kemerucuk. Ia menyadari bahwa sejak datang ke tempat ini,
Ia belum pernah merasa lapar setelah memakan satu apel. Tapi sekarang rasa itu mulai muncul. Seorang pria tua yang duduk di ujung meja tersenyum padanya. "Silahkan makan, Tuan Prapto. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Pak Prapto menelan ludah. Tangannya hampir terulur untuk mengambil sepotong buah. Tetapi kata-kata Nyi Laras terngiang di kepalanya. "Jangan pernah makan makanan dari dunia ini lagi, atau kau akan terikat selamanya." Tangannya bergetar. Ia menariknya kembali, mencoba tersenyum sambil berkata, "Saya masih kenyang. Mungkin nanti saja." Beberapa orang di sekeliling meja saling bertukar pandang. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat Pak Prapto tidak nyaman. Di sudut ruangan ia melihat Nyi Laras berdiri, mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, Pak Prapto tahu satu hal, waktunya semakin menipis. Jika ia tidak segera mencari jalan keluar, ia akan melupakan segalanya. Dan saat itu terjadi, ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Pak Prapto merasakan detak jantungnya berdegup cepat. Pilihannya sudah bulat, ia harus pergi. Dunia bunian bukanlah tempatnya, meski keindahan dan ketenangan di dalamnya begitu menggoda. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, rumah, keluarga, dan kehidupan yang nyata. Namun, para bunian tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat Pak Prapto mulai melangkah, para bunian berbaris di hadapannya. Mata mereka yang semula ramah kini memancarkan kekecewaan dan ancaman. "Jangan pergi, Pak Prapto," bisik seorang wanita bunian. Suaranya begitu lembut namun menyeramkan. "Dunia kami sudah menerimamu. Kau akan lebih bahagia di sini." "Kami bisa memberimu segalanya, Pak Prapto," sahut bunian lain, seorang pria berwajah tampan. "Tak perlu berusaha payah seperti duniamu yang kejam." Pak Prapto menggertakkan giginya. "Tidak, aku harus pulang." Dari sudut matanya ia melihat Nyi Laras berdiri di belakang kerumunan. Wanita itu menatapnya dengan cemas. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar ia berbisik, "Temukan cahaya terakhir di ujung hutan dan jangan pernah menoleh ke belakang." Pak Prapto langsung paham. Itu adalah satu-satunya jalan. Tanpa ragu-ragu ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Para bunian segera bereaksi. Mereka berusaha mengejarnya, tapi anehnya, langkah Pak Prapto terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Hutan yang sebelumnya terasa seperti labirin, kini perlahan mulai terbuka jalannya. Namun suara-suara lembut itu masih mengikutinya. "Pak Prapto, jangan pergi, di sini lebih baik." Bisikan-bisikan itu masuk ke dalam pikirannya, begitu manis, begitu menggoda. Tubuhnya hampir terhenti, tapi ia mengingat peringatan Nyi Laras, jangan menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan. Di kejauhan di balik pepohonan ia melihatnya, sebuah cahaya terang, berkedip-kedip seperti api kecil yang menuntunnya keluar. Hanya sedikit lagi. Langkahnya semakin cepat, tapi para bunian juga semakin dekat. Ia bisa merasakan kehadiran mereka di belakangnya. Nafasnya memburu, kakinya hampir menyerah. Lalu sesuatu menarik bahunya. "Pak Prapto!" Tangannya hampir terangkat untuk menoleh. Hanya sedikit lagi, sekedar melihat siapa yang memanggilnya. Namun ia menahannya. Dengan tekad yang bulat, ia merentangkan tangannya ke arah cahaya dan duar. Hembusan angin kencang menerpanya, membuat tubuhnya terpental ke belakang. Segalanya menjadi gelap. Sementara itu di dunia nyata, anak-anaknya semakin intens melantunkan doa. Dupa yang mereka nyalakan mengepulkan asap hitam bersama seorang dukun sepuh. Lilin-lilin bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang menarik jiwa ayah mereka kembali. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Cahaya lilin meredup, membuat bayangan di ruangan itu bergoyang seperti sosok-sosok yang bergerak. Kemudian terdengar suara keras dari luar rumah. "Bu, anak-anak, Bapak pulang." Pak Prapto berjalan kaki, sehat, tidak ada kurangan apapun, menuju pulang ke rumahnya. Disambut oleh anak-anak dan istrinya. Si bungsu menggunjang tubuh bapaknya dengan panik. Bapak tak apa-apa kan, Pak?" Lama sekali sebelum akhirnya Pak Prapto berkedip, nafasnya berat. Dengan suara serak ia berkata, "Iya, Bapak pulang, Nak." Air mata menetes di pipi anak-anaknya. Mereka mengangguk cepat. "Iya, Pak, Bapak sudah pulang." Pak Prapto mencoba bangkit, meski tubuhnya masih lemah. Ada sesuatu yang aneh. Ia menatap wajah anak-anaknya satu persatu, merasa mereka semua begitu familiar, tapi ada kekosongan dalam dirinya.
Apa yang terjadi? Gumamnya. Si bungsu menatapnya khawatir. Bapak hilang selama berhari-hari, Pak. Kami pikir Bapak tidak akan kembali. Pak Prapto mengerutkan kening. Berhari-hari? Kayaknya baru semalam kok Bapak hilang. Ia mencoba mengingat, tapi tidak ada, kosong. Yang tersisa hanyalah perasaan asing di dalam bahaya dadanya. Seolah ia baru saja mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan hanya satu hal yang tersisa di benaknya, sebuah nama, Nyi Laras. Semua orang terdiam. Si bungsu bertukar pandang dengan adik-adiknya. Siapa Pak Nyi Laras? Pak Prapto menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Namun jauh di lubuk hatinya ia merasa nama itu begitu penting. Seakan ada seseorang yang telah membantunya. Seseorang yang berkorban agar ia bisa kembali. Pak Prapto tak tahu jawabannya. Dan mungkin ia tak akan pernah tahu siapa Nyi Laras sebenarnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Tony Evas pamit. Wassalamualaikum.